Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu pembahasan mengenai hukum solat berjamaah yang mana antara imam dengan makmumnya itu solatnya berbeda. Misalkan imamnya solat zuhur, makmumnya solat asar, qadha misalkan. Kemudian imamnya solat sunnah, makmumnya solat fardu. Imamnya sholat ada, makmumnya sholat qadha, misalkan seperti itu. Hukumnya sah atau tidak? Maka ini kita ambilkan keterangan di dalam kitab Minhajut Talibin. Mulai dari watasihu qudwatul muaddi bil qadhi. Sah hukumnya orang yang sholat ada bermakmum kepada imam yang sholat qadha. Imamnya sholat qadha, makmumnya sholat ada, hukumnya sah. Wal mubtaridu bil muntafili, dan sah hukumnya juga makmum yang solat fardu, imam solat sunnah. Wa fi zuhri bil asri, dan sah juga hukumnya makmum yang solat zuhur, imamnya solat asar. Wa bil ukusi, begitu juga sebaliknya. Sebaliknya berarti imamnya solat sunnah, solat ada, makmumnya solat qadha. Imamnya solat fardu, makmumnya solat sunnah. Imamnya solat zuhur, makmumnya solat asar. Wa kadza zuhru bisubhi wal maghribi wa huwa kal masbuqi. Dan boleh hukumnya makmum solat zuhur, imamnya solat subuh atau solat maghrib. Jadi rakaat makmumnya itu lebih banyak daripada rakaat imamnya. Wa huwa kal masbuq, dan karena karena rakaat makmumnya itu lebih banyak daripada imamnya, maka dihitung seperti orang yang masbuk. Yaitu orang masbuk kan dia nanti nambah rakaat. Nah, begitu juga nanti orang yang sholat berjamaah, makmumnya sholat zuhur, imamnya sholat subuh, maka nanti ketika salamnya imam, makmum menyempurnakan solatnya. Wala tadurru mutaba'atul imami fil qunuti wal julusil akhir fil maghribi, dan tidak membahayakan, tidak mengapa makmum mengikuti imam di dalam kunut. Imamnya solat subuh, makmumnya solat zuhur, maka ketika imamnya solat kunut di dalam solat subuh, maka tidak mengapa makmum yang sholat zuhur tadi ikut kunut. Kemudian wal julusil akhiri fil maghribi, dan tidak mengapa juga makmum yang sholat zuhur, imam yang sholat maghrib, tidak mengapa makmum tersebut mengikuti duduk tahiyat akhirnya imam. Duduk tahiyat akhirnya imam, yang mana semestinya kalau sholatnya normal, dia langsung berdiri kan ketika rakaat kedua, ketika rakaat ketiga itu. Walahu firaquhu idza ishtaghala bihima, dan boleh bagi makmum tersebut untuk mufaraqah, memisahkan diri dari imam apabila imamnya tadi menyibukkan diri di dalam kunut dan tahiyat akhir tadi. Kunutnya terlalu lama, duduk tahiyat akhirnya terlalu lama, boleh dia mufaraqah. Wa yajuzu subuhu khalfa zuhri. Wa yajuzu subuhu khalfa zuhri. Boleh hukumnya solat subuh di belakang imam yang solat zuhur. Fil azhar, menurut pendapat azhar. Nah, ini sebaliknya ini. Makmumnya solat subuh, imamnya solat zuhur. Berarti rakaat solat imamnya lebih banyak daripada makmumnya. Terus bagaimana keterangannya? Fa idza qama li tsalitsati fa in syaa'a faraqahu wa sallama. Apabila imam bangun untuk rakaat ketiga. Jadi makmumnya sholat subuh, imamnya sholat zuhur. Ketika imamnya bangun untuk mengerjakan rakaat ketiga, maka bagaimana? Semestinya kan makmumnya sudah salam. Terus bagaimana? Fa in syaa'a faraqahu wa sallama. Kalau dia mau, dia mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Niat mufaraqah, niat memisahkan diri dari imam. Kemudian
wasallama, dan langsung dia salam tanpa menunggu salamnya imam. Wa in syaa intazarahu, kalau dia mau juga dia menunggu imam sampai imamnya salam, kemudian salam bersama imam. Liyusallima ma'ahu, untuk salam bersama imam. Qultu, saya mengatakan, Imam Nawawi ini. Qultu intizaruhu afdalu wallahu a'lam. Nah, menunggu tadi lebih utama, kata Imam Nawawi. Wa in amkanahu, lanjutannya, wa in amkanahul kunutu fi tsaniyah, kalau memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan kunut salat subuh, dia kan salat subuh, imamnya salat zuhur. Kalau memungkinkan untuk mengerjakan salat kunut di rakaat kedua setelah i'tidal, maka hendaknya dia kunut. Wa in amkanahul kunutu fi tsaniyah qanata, hendaknya dia kunut. Wa illa tarakahu, tapi kalau tidak memungkinkan, maka dia boleh meninggalkan kunut, tidak kunut. Walahu firaquhu liyaqnuta, dan boleh dia mufaraqah untuk kunut. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk kunut, waktunya sedikit, maka boleh dia niat mufaraqah, memisahkan diri dari imam untuk mengerjakan kunut. Jadi sholat sendiri itu. Jadi demi untuk kunut, mufaraqah, enggak apa-apa. Fa in ikhtalafa fi'luhuma kamaktubatin wa kusufin, kalau berbeda gerakan solatnya antara imam dengan makmum, seperti solat fardu 5 waktu dan solat gerhana. Solat gerhana itu kan dikerjakan nanti rukuknya 2 kali begitu. Nah, itu kan berarti gerakannya itu kan berbeda antara imam dengan makmum. Wa kusufin au janazatin, ataupun dengan solat jenazah, solat fardu dengan solat jenazah. Imamnya solat jenazah, makmumnya solat fardu. Nah, ini gerakannya berbeda. Lam yasihha, maka tidak sah. Alas sahihi, menurut pendapat yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Jadi karena gerakannya berbeda, maka tidak sah. Yang pada kesimpulannya, kalau gerakannya itu masih sama, maka boleh, walaupun rakaatnya itu berbeda. Tapi kalau sudah gerakannya berbeda, seperti sholat fardu dengan imam yang sholat gerhana ataupun sholat jenazah, maka tidak sah menurut pendapat yang sahih. Wallahu a'lam bissawab.